Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Niputu Ayika Primadani. Saya adalah mahasiswa PPL dalam jabatan 2021 angkatan pertama. Saya berasal dari SMP Negeri 3 Denpasar. Hari ini, Senin 19 Juli 2021, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran saya dalam rangka mengikuti ujian kinerja. Saya melaksanakan praktek pembelajaran saya ini di kelas 8C SMP Negeri 3 Denpasar. Sebelum mengikuti praktek pembelajaran ini, siswa telah saya berikan modul pembelajaran yang bisa mereka unduh di Edmodo. Dalam modul pembelajaran tersebut juga telah tersedia video pembelajaran yang saya buat sendiri sebagai sarana mereka untuk lebih memahami apa yang akan saya berikan. Ini adalah bahan ajar yang siswa bisa download sebelum mengikuti pembelajaran saya. Di dalam bahan ajar yang saya berikan, sudah terselip video pembelajaran yang mereka bisa tonton sebelum masuk ke pembelajaran saya. Ini adalah video yang mereka bisa tonton sebelum mengikuti pembelajaran saya. Video ini sudah tersedia dalam modul yang sudah saya share tadi di Edmodo. Melakukan protokol kesehatan demi menjaga kesehatan. Media ini bisa mereka gunakan sebagai persiapan untuk mengikuti pembelajaran yang saya berikan. Nah, berikut adalah video pembelajaran yang telah saya buat untuk ujian kinerja. Selamat menyaksikan. Om Swastiastu, selamat siang anak-anak. Om Swastiastu. Selamat siang, Bu. Siang, Bu. Apa kabar anak-anak kalian hari ini? Baik, Bu. Baik, Bu. Baik, Bu. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat ya. Anak-anak, Ibu cek dulu, apakah suara Ibu sudah terdengar jelas dari rumah di perangkat kalian? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Ya, gambar Ibu juga sudah terlihat apa belum, Nak? Nah, anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran, seperti biasa kita harus berdoa dulu sebagai ucap syukur kita kepada Tuhan karena kita masih diberikan kesempatan untuk dapat bertemu hari ini dan memohon agar apa yang kita ingin capai hari ini dapat berjalan dengan lancar. Baik teman-teman dan ibu guru, sebelum kita melaksanakan kegiatan pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih ya Raditya. Oke, anak-anak, apakah sudah melakukan absensi di Edmodo? Ya, di sana Ibu sudah mengirimkan link absen. Beberapa sudah Ibu lihat absen. Bagi yang belum, silakan melakukan absen ya. Bagus, sudah absen ya. Bagus. Dharma sudah absen di Edmodo ya. Tolong absen dulu. Ya, anak-anak, Ibu tidak berhenti untuk selalu mengingatkan kalian untuk tetap menjaga kesehatan kalian. Apalagi di masa pandemi sekarang, kita harus tetap melaksanakan protokol kesehatan. Ya, coba Jeremy bantu Ibu baca apa saja protokol kesehatan yang harus kita laksanakan selama di rumah. 5M. 1. Memakai masker. 2. Mencuci tangan menggunakan sabun dan air mengalir. 3. Menjaga jarak. 4. Menghindari kerumunan. 5. Membatasi mobilitas dan interaksi. Iya, terima kasih Jeremy. Jadi ini adalah 5M yang harus selalu kita laksanakan walaupun kita ada di rumah saja. Paham anak-anak? Paham, Bu. Paham, Bu. Ya, terima kasih kalian anak-anak yang luar biasa. Anak-anak, sekarang kita akan menyanyikan lagu wajib dulu ya untuk menumbuhkan rasa nasionalisme kita terhadap Indonesia. Pancasila, aku lang peduli.
bahas sebuah Ya, anak-anak, ini adalah kesepakatan kelas kita. Jadi aturan yang sudah kita sepakati bersama. Ya. Nah, sebelum kita masuk ke pembelajaran hari ini, saya mau tanya dulu. Minggu lalu kita belajar tentang apa ya? Siapa masih ingat? Tentang menyelesaikan sistem persamaan linear dua variabel menggunakan metode substitusi dan eliminasi, Bu. Iya, terima kasih Yuni. Jadi minggu lalu kita belajar tentang bagaimana menyelesaikan sistem persamaan linear dua variabel dengan menggunakan metode substitusi dan eliminasi. Iya, jadi ini yang sudah kita pelajari sebelumnya ya. Kita sudah menyelesaikan sistem persamaan linear dua variabel dengan metode grafik, sudah dengan metode eliminasi, juga sudah dengan metode substitusi. Nah, mungkin ada yang masih ingat metode substitusi itu apa? Saya, Bu. Nah, silahkan Emily. Mengganti variabel dengan variabel lainnya. Mengganti variabel dengan variabel yang lain. Ya, bagus. Terus ada yang masih ingat nggak apa yang dimaksud dengan metode eliminasi? Ada yang bisa? Saya, Bu. Ya, silakan Anin. Menyelesaikan sistem persamaan linear dua variabel dengan metode eliminasi adalah dengan menghilangkan salah satu variabel untuk mendapatkan variabel yang lain. Ya, bagus sekali Anin ya. Jadi kalian masih ingat apa itu metode eliminasi, apa itu metode substitusi. Hari ini kita belajar tentang apa ya? Nah, hari ini kita akan belajar, kita masuk pada subbab berikutnya, yaitu sistem persamaan linear dua variabel dengan metode gabungan. Ya, jadi bagaimana kita menggabungkan antara penyelesaian dengan metode eliminasi dan dengan metode substitusi. Adapun kompetensi dasar yang akan kita capai adalah sebagai berikut, ya, serta indikatornya juga kamu bisa baca pada layar. Nah, melalui pembelajaran hari ini, Ibu harapkan kalian semuanya mampu menyelesaikan sistem persamaan linear dua variabel dengan metode gabungan, yaitu eliminasi dan substitusi dengan disiplin, mandiri, dan penuh tanggung jawab. Lalu kalian juga Ibu harapkan dapat memecahkan masalah yang berkaitan dengan sistem persamaan linear dua variabel dengan metode gabungan, dengan disiplin, mandiri, dan penuh tanggung jawab. Adapun manfaat dari mempelajari materi ini adalah jelas bahwa matematika itu adalah ilmu yang disebut dengan Queen and Seven of Science. Jadi artinya matematika itu adalah fondasi yang membantu bagi ilmu pengetahuan yang lain. Jadi tanpa kita sadari, kita juga sering menggunakan matematika dalam kehidupan sehari-hari kita. Terutama yang sekarang kita pelajari, yaitu sistem persamaan linear dua variabel. Dengan sistem persamaan linear dua variabel, kita bisa memperkirakan berapa umur dari seseorang. Lalu kita juga bisa memperkirakan bagaimana proyek pembangunan rumah, lalu mungkin memperkirakan pemakaian lahan parkir, dan juga biasanya kita bisa memperkirakan obat dari dokter untuk pasien. Ya, dan masih banyak lagi manfaat dari SPLDV dalam kehidupan sehari-hari kita. Ya. Nah, di kegiatan pembelajaran hari ini, kita yang pertama itu kita lakukan adalah mengingat kembali materi yang telah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya. Lalu berikutnya kalian akan saya ajak mengamati permasalahan pada LKPD yang akan saya berikan. Lalu
Dari situ kita akan kalian mengajukan hal-hal yang belum kalian pahami dengan penuh rasa ingin tahu pada kolom komentar di @modu ya. Lalu kalian mengumpulkan informasi dan mencari solusi tentang permasalahan dalam LKPD dengan penuh tanggung jawab, serta kalian mengelola informasi atau data yang telah ditemukan dengan tekun, dan terakhir mempresentasikan hasil diskusi dengan penuh percaya diri. Jadi ini adalah langkah-langkah yang kita akan lakukan. Nanti seperti biasa di akhir kita akan melakukan penilaian, di mana penilaiannya akan berupa pilihan ganda dan soal uraian. Pilihan ganda itu ada 10 soal yang akan kalian kerjakan di kuisis, serta soal uraian ada 1 soal yang akan kalian gunakan sebagai tugas nanti di rumah. Baik anak-anak, sebelum kita memulai ke LKPD, Ibu mau kalian mengerjakan kuisis dulu. Jadi di sini 3 mawar nilai 3 mawar itu 60, berarti 1 mawarnya ini 20 ya. Nah, 20 berarti kalau ini 20, terus jumlah 1 mawar 2 bunga matahari, biar jadi 30, berarti bunga mataharinya berapa, Nak? 5. Berarti 5, Bu. Berarti kalau di sini 5, di sini berapa? Biar jadi 3. 2. Nah, berarti kalau hasilnya adalah 2, di sini 20, di sini 5. Berarti hasilnya adalah 102. ini dulu ya, kalian dulu baru jumlah. Jadi hasilnya adalah 102. Yeay, yang benar, selamat. Baik, kita lanjut ke soal yang berikutnya. Jadi, berapa nih toga ditambah rumah ditambah lampu? Nah, kita lihat dulu di sini. Di sini kita bisa membuat sebuah persamaan ya. Kita bisa buat persamaan di sini. Jadi kita bisa menggunakan eliminasi untuk menyelesaikan masalah ini. Kita ambil dari yang ini. Jadi kita ambil dari ini dulu, lalu ini. Kita misalkan ini dengan X, dan ini dengan Y. Berarti saya bisa buat persamaan pertama, 2X plus Y sama dengan 21, dan X plus 2Y sama dengan 18. Lalu kita apakan nih biar bisa dieliminasi? Kita hilangkan dulu salah satu variabel ya. Saya mau menghilangkan variabel X. Berarti anggaplah di sini saya kali 2, di sini saya kali 1. Sehingga hasilnya nanti 2X plus Y sama dengan 21, dan 2X plus 4Y sama dengan 36. Baru saya kurangi. Min 3Y sama dengan min 15. Maka Y sama dengan berapa? 5. Nah, setelah itu ini sudah dapat 5. Cara yang sama, 2X plus Y sama dengan 21, X plus 2Y sama dengan 18. Ini saya mau cari si X dulu. Saya mau cari si X, berarti saya harus hilangkan Y. Y 1. Berarti saya dapat 4X plus 2Y sama dengan 41. X plus 2Y sama dengan 18. Jadi 3X sama dengan 41 dikurangi 18, 11. Permisi, Bu. Bukannya 21 dikali 2 itu 42 ya, Bu? Oh iya, 42. Iya, 42. Jadi
42, terus 42 dikurangi 18? 24. 24, berarti X sama dengan 8. 8. Bisa dan dijawab. Berarti toganya tadi 5. Di sini rumah itu, berarti satu rumahnya, berarti koma ya. Di sini tambah 5. Ini dibagi 3 berapa? 3,33. Anggap 3,3 ya. Berarti hasilnya adalah 8. 8 ditambah 5, 13. 13 tambah 3, berarti 16,3. Wah, ternyata kalian masih ingat ya. Ya, sekarang kita masuk ke LKPD ya. Ternyata nanti soal yang tadi itu bisa kamu kerjakan dengan cepat dengan menggunakan metode gabungan. Kalau tadi kita masih menggunakan metode eliminasi sendiri, metode substitusi sendiri, ternyata metode eliminasi dan substitusi bisa dikombinasikan. Nah, untuk lebih memahaminya, silakan kalian mengerjakan LKPD yang sudah Ibu share di Baik anak-anak, sebelum kita memulai masuk ke membahas LKPD, jadi kita ice breaking dulu ya, biar badan kita nggak kaku. Saya bilang angkat tangan kanan. Saya bilang pegang rambut. Pegang hidung. Pegang hidung. Nggak isi saya bilang, berarti kalian salah. Jadi begitu ya. Oke, siap ya? Siap-siap? Semuanya bersiap? Saya bilang angkat tangan kiri. Angkat tangan kanan. Ayo. Nggak ada saya bilang. Saya bilang angkat tangan kanan. Nah, itu baru. Oke? Saya bilang turunkan tangan kalian. Saya bilang pegang hidung. Pegang hidung. Saya bilang pegang pipi. Saya bilang pegang dagu. Ayo, banyak yang salah. Saya bilang pegang telinga. Konsentrasi ya. Saya bilang senyum. Saya bilang tepuk tangan. Oke. Saya bilang, katakan hore. Hore. Ya, cukup ya. Jadi agar semangat lagi karena kita sudah siang. Jadi agar semangat kita ice breaking. Ya, terima kasih sudah semangat lagi. Rasanya sudah tersenyum lagi. Baik anak-anak, sekarang kita masuk ke pembahasan LKPD. Jadi di LKPD ada 3 permasalahan yang saya berikan. Kalian sudah mengerjakannya dengan baik dan sudah menguploadnya di link yang sudah saya berikan. Nah,
kita masuk ke masalah yang pertama. Untuk masalah yang pertama, ada yang ingin menyajikan? Silahkan. Saya mau. Iya, silakan Feisha. Oke, Share sebentar. screen. Oke. Iya. Jadi, diketahui di sana skor ujian dari 10 siswa. Jika satu skor terendah dikeluarkan, maka rata-rata menjadi 88. Dan jika satu skor tertinggi dikeluarkan, maka rata-ratanya turun menjadi 82. Jika rata-rata skor terendah dan tinggi 71, yang ditanya, tentukan rata-rata skor ujian untuk 10 siswa tersebut. Variabelnya dimisalkan skor terendah X1, skor tertingginya X10. Modelnya X1 plus X2 plus X3 plus X4 plus X5 plus X6 plus X7 plus X8 plus X9 per 9 sama dengan 88. 88 dikali 9 sama dengan 792. Terus untuk yang lagi satu, X2 plus X3 plus X4 plus X5 plus X6 plus X7 plus X8 plus X9 plus X10 per 9 sama dengan 82. 82 dikali 9 jadinya 738. 792 sama 738-nya dikurangin, jadinya dapat persamaan 1, X10 min X1 sama dengan 54. Terus, selanjutnya, X1 plus X10 per 2 sama dengan 71. X1 plus X10 sama dengan 71-nya dikali 2 sama dengan 142. Itu persamaan kedua. Jadi, eliminasi persamaan 1 dan persamaan 2. X10 min X1 sama dengan 54. X10 plus X1 sama dengan 142. Ditambah jadinya 2X10 sama dengan 196. X10 sama dengan 98. Substitusi X10 sama dengan 98 ke persamaan 1. X10 min X1 sama dengan 54. 98 min X1 sama dengan 54. Min X1 sama dengan 54 dikurang 98, X1-nya 44. Sehingga didapatkan skor terendahnya 44 dan yang tertingginya itu 98. Rata-rata skor 10 siswa adalah X1 plus X2 plus X3 plus X4 plus X5 plus X6 plus X7 plus X8 plus X9 plus X10-nya per 10 sama dengan 738 ditambah 98 per 10 sama dengan 83,6. 83,6. Iya. Oke. Yang lain bagaimana? Jadi Feisha mendapatkan hasil 83,6 untuk 10 rata-rata dari 10 orang tersebut. Yang lain bagaimana? Apakah sama jawabannya? Atau ada yang berbeda? Silahkan. Dilihat dulu jawabannya Feisha. Iya, sama ya. Ada yang punya pertanyaan mungkin? Saya Bu, saya ingin bertanya Bu. Iya, Nara. Silakan Nara. Kalau kita masukkan ke persamaan duanya, apakah hasilnya akan sama Bu? Kalau dimasukkan Persamaan duanya. persamaan 2, hasilnya sama atau enggak? Nah, Ya. ada tidak yang mencoba memasukkan ke persamaan, bukan ke persamaan 1? Mungkin di persamaan 2. Hasilnya kira-kira sama atau berbeda? Siapa? Tadi Feisha memasukkan ke persamaan 1. Nah, kalau misalkan kita masukkan ke sama, tapi hasil substitusi, hasil eliminasinya sama ya, Nara? Hasilnya sama. Ya Bu, sama Bu. Hasilnya sama. Jika kita memasukkan hasil eliminasi, jadi salah satu variabel, kita masukkan kembali ke salah satu persamaan, baik dari persamaan 1 maupun kita masukkan ke persamaan 2, itu hasilnya pasti sama. Nanti coba kamu coba ya, Nara. Ini yang penting hasil eliminasinya sama. Saya kira jika kita masukkan ke persamaan 2, itu hasilnya akan sama. Nanti dicoba ya Nara ya, bagus kayak pertanyaannya. Ya, Bodo juga tadi ada yang bertanya demikian. Oke. Bisa ya Nara? Baik, terima kasih Feisha.
sangat bagus sekali apa yang sudah dipaparkan oleh Vesia dengan sangat lengkap. Kita masuk ke permasalahan yang kedua. Siapa yang menyajikan masalah yang kedua? Saya, Bu, mau coba. Iya, silakan Fania. Diketahui pada soal 2 paket nasi ikan bakar dan 5 paket nasi ayam seharga 200.000. 3 paket nasi ikan bakar dan 4 paket nasi ayam seharga 195.000. Ditanya, berapa harga 1 paket nasi ikan bakar dan 1 paket nasi ayam? Dan berapa kembalian uang Tuti jika membeli 3 nasi ikan dan bakar dan 3 nasi ayam? Pertama-tama lakukan permisalan. Nasi ikan bakar saya misalkan dengan P dan nasi ayam saya misalkan dengan Q. Model matematika dari permasalahannya, 2P ditambah 5Q sama dengan 200.000 untuk persamaan 1. 3P tambah 4Q sama dengan 195.000 untuk persamaan 2. Penyelesaiannya, eliminasi variabel P. Karena koefisiennya belum sama, disamakan dulu untuk persamaan 1 dikali 3 untuk persamaan 2 dikali 2. Jadinya 6P ditambah 15Q sama dengan 600.000 untuk persamaan 1, 6P ditambah 8Q sama dengan 390.000 untuk persamaan kedua. Kemudian dikurangi. 6P dikurangi 6P habis. 15Q dikurangi 8Q sama dengan 7Q. 600.000 dikurangi 390.000 sama dengan 210.000. Jadi 7Q sama dengan 210.000. Q sama dengan 210.000 dibagi 7. Q sama dengan 30.000. Kemudian substitusikan Q sama dengan 30.000 ke persamaan 1. Jadinya 2P plus 5Q sama dengan 200.000. 2P ditambah 5, Q-nya dimasukin jadi 30.000 sama dengan 200.000. 2P ditambah 5 dikali 30.000 sama dengan 150.000 sama dengan 200.000. 2P sama dengan 200.000 dikurangi 150.000. 2P sama dengan 50.000. P sama dengan 50.000 dibagi 2. P sama dengan 25.000. Jadi diperoleh harga nasi ikan bakar 25.000 dan harga nasi ayam 30.000. Tuti membeli 3 paket nasi ikan bakar dan 3 nasi ayam. Sehingga 3P ditambah 3Q sama dengan 3 dikali 25.000 dan 3 ditambah 3 dikali 30.000. Sama dengan 75.000 ditambah 90.000 sama dengan 165.000. Jadi sisa uang Tuti adalah 300.000 dikurangi 165.000 sama dengan 135.000. Oke, jangan di stop share dulu. Coba balik ke yang pertama. Ya, diperbesar. Jadi dapatnya untuk paket ayam 30.000 dan paket ikannya 25.000 gitu ya, Fania? Iya. Iya. Yang lain coba diperhatikan, dicocokkan dengan hasil pekerjaan kalian. Apakah ada yang berbeda? Saya beda hasilnya, Bu. Tapi kayaknya saya salah hitung deh. Ditya, hasilnya beda. Coba dicek kembali ya. Kita coba dicek kembali hasil perhitunganmu. Mungkin ada yang keliru di sana. Nanti kalau sudah ketemu salahnya di mana, silakan kamu upload kembali ya di link yang tadi sempat mengumpulkan hasil pekerjaan kalian. Ya, terima kasih Fania. Bagus sekali, luar biasa Fania. Kita masuk ke masalah yang ketiga. Untuk masalah yang ketiga, siapa yang bisa menyajikan? Saya, Bu. Siapa? Oh ya, Abi. Ya, silakan Abi. Masalah yang ketiga, diketahui soal yang diberikan Pak Budi sebanyak 26 soal. Jika benar mendapat uang Rp8.000, jika salah membayar Rp5.000. Ditanya berapa soal yang dijawab benar oleh Doni jika Doni tidak perlu membayar ke Pak Budi dan Pak Budi tidak perlu memberi uang. Pertama lakuin pemisalan, jawaban benar itu sama dengan X, jawaban salah sama dengan Y. Terus modelnya X plus Y sama dengan 26 itu persamaan yang pertama. 8.000X min 5.000Y sama dengan 0 itu persamaan yang kedua.
Terus eliminasi persamaan 1 dan persamaan 2. X plus Y sama dengan 26 dikali 8.000 sama dengan 8.000X plus 8.000Y sama dengan 208.000. Habis itu 8.000X min 5.000Y sama dengan 0 dikali 1, 8.000X min 5.000Y sama dengan 0. Habis itu dikurang 13.000Y sama dengan 208.000. Y sama dengan 208.000 dibagi 13.000 sama dengan 16. Habis itu substitusi Y sama dengan 16 ke persamaan yang pertama. X plus Y sama dengan 26. X plus 16 sama dengan 26. X sama dengan 26 kurang 16, X sama dengan 10. Jadi Doni menjawab 10 soal benar dan 16 salah. Jadi soal benernya 10, salahnya 16 ya. Maka jadinya sampai dia nggak dapat uang ya dia. Iya. Oke, coba diperhatikan yang lain. Andai kan ini terbalik ya, jadi benarnya 16, salahnya 10, mungkin dia akan mendapatkan uang. Ya, coba diperhatikan dari pekerjaan yang dibuat oleh Abigail. Coba yang ke pertama, Bi. Nah, apakah yang lain juga mendapatkan hasil yang sama dengan Abi? Untuk jawaban salahnya 16 dan jawaban benarnya 10. Ada yang punya jawaban yang berbeda? Tidak, semua sama ya. Ya, mungkin ini yang mudah. Oke, luar biasa. Boleh stop share Abi. Terima kasih sudah share hasil pekerjaanmu. Luar biasa. Baik anak-anak, kita sudah membahas LKPD, 3 masalah yang ada pada LKPD. Kalian sudah bahas dengan sangat baik ya. Sudah disajikan oleh Abi, sudah disajikan oleh Fania dan juga oleh Feisha. Luar biasa, tepuk tangan untuk 3 orang ini. Iya. Sekarang kita tiba waktunya untuk menyimpulkan ya, menyimpulkan hasil dari apa yang sudah kita pelajari tadi, yaitu menentukan penyelesaian dari sistem persamaan linear 2 variabel dengan metode gabungan. Ada yang bisa atau ada yang mau menyampaikan apa kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini? Saya boleh deh, Bu? Iya. Luna, silakan Luna. Jadi caranya itu pertama kita identifikasi suatu besaran yang belum diketahui nilainya. Kedua, kita nyatakan besaran sebagai variabel. Yang ketiga, rumuskan sistem persamaan linear 2 variabel yang merupakan model matematika dari permasalahan. Terus yang terakhir, menyelesaikan sistem persamaan linear 2 variabel tersebut dengan metode eliminasi terlebih dahulu untuk mendapatkan salah satu variabel. Kemudian nilai dari variabel yang kita peroleh kita substitusi ke persamaan yang kita punya. Itu boleh persamaan 1 atau persamaan 2, hasilnya akan sama saja. Oke. Jadi pertama yang pasti iya jelas ya yang disebut sama Luna tadi, ya identifikasi dulu besaran yang belum diketahui. Ya. Lalu nyatakan dalam variabel ya, nyatakan besaran yang belum diketahui nilainya itu dalam variabel. Tuh lagi. Lalu baru kita merumuskan merumuskan model matematikanya. Setelah merumuskan baru kita selesaikan dengan metode gabungan. Metode gabungan pertama kamu eliminasi dulu seperti tadi. Setelah kamu mendapatkan salah satu variabel, mendapatkan nilai dari salah satu variabel, baru nilai tersebut kamu substitusi ke salah satu persamaan. Boleh ke persamaan pertama, boleh juga ke persamaan kedua. Ya, hasilnya pasti akan sama asalkan proses perhitungannya benar, ya. Oke. Terima kasih ya Luna. Sudah disimpulkan dengan sangat baik dan sangat tepat. Oke, anak-anak, tiba waktu kita untuk melakukan evaluasi. Jadi sekarang waktunya kalian untuk mengerjakan
mengerjakan evaluasi yang sudah Ibu siapkan pada kuisis. Nanti kalian kerjakan dalam waktu yang sudah ditentukan. Nanti hasilnya Ibu harapkan juga bagus ya, sebagus kalian membahas hasil pekerjaan LKPD tadi. Kalian kerjakan secara mandiri, secara sendiri ya, untuk mengukur kemampuan kalian. Oke, banyak yang dapat 100, tapi masih ada yang belum mendapatkan nilai 100, nggak apa-apa. Nanti kamu bisa ulang kembali, kamu bisa pelajari lagi materi yang sudah Ibu berikan, lihat modulnya kembali dan video pembelajaran dari Ibu, ya. Nanti kalian akan mendapatkan nilai yang bagus ya, bisa diulang kembali. Tapi ini hasilnya lebih banyak yang mendapatkan nilai 100 dibandingkan tadi di tes awal ya. Tes awalnya banyak yang salah tadi. Ya, berarti apa yang sudah kita pelajari hari ini dapat tersampaikan dengan baik ke kalian. Jadi seperti itu. Oke, selamat untuk yang dapat 100, dan yang belum, gak masalah, jangan berkecil hati, nanti bisa kamu ulang kembali. Oke? Nah, anak-anak, kita sudah sampai di akhir pembelajaran, kita sudah mengerjakan LKPD, kita sudah mengerjakan kuisis. Nah, sekarang kita sampai di akhir pembelajaran. Untuk pertemuan berikutnya, nanti karena ini adalah bab terakhir, berarti nanti di pertemuan berikutnya kita akan ulangan, ya anak-anak ya. Terus ini juga untuk tugas yang tadi, untuk penilaian keterampilannya, silakan kalian kerjakan di buku latihan kalian, lalu kalian upload di link yang nanti Ibu akan kirimkan ya, untuk tugas keterampilannya. Yang jelas di-uploadnya hari ini ya anak-anak ya. Baik, karena tadi kita awali dengan doa, maka sekarang kita akhiri dengan doa. Untuk ketua kelas, silahkan dipimpin doa kita. Silahkan, Ditya. Baik teman-teman dan Ibu Guru, sebelum kita mengakhiri kegiatan kita pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Iya. Terima kasih ya Ditya ya. Baik, anak-anak, terima kasih sudah mengikuti pembelajaran Ibu dengan baik. Tetap jaga kesehatan kalian walaupun kalian di rumah saja. Ya, jangan terlalu banyak pergi kemana-mana. Dan sampai jumpa minggu depan. Selamat siang anak-anak. Ibu ucapkan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Terima kasih. Terima kasih telah mengikuti video pembelajaran saya. Semoga video ini berkenan di hati Bapak, Ibu, dosen penguji, serta guru pamong yang akan menilai saya. Untuk akhir kata, saya ucapkan terima kasih serta Parama Santi. Om Santi 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 Om.